Saya akan mensajikan kisah tentang pelaku riba baik yang meminjamkan maupun yang meminjam. Matinya sangat mengenaskan, dan kuburannya banyak binatang berbisa lagi berbau busuk. Ayo sobatku, langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah desa kecil bernama Surotan, tersembunyi di balik perbukitan, ada seorang pria bernama Karta. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki kekayaan melimpah. Rumahnya megah, tanahnya luas, dan kendaraannya selalu baru. Namun, di balik kesuksesan itu, Karta menjalankan bisnis yang penuh dosa. Ia menjadi rentenir, meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Tidak hanya kepada tetangganya, tapi juga kepada petani, pedagang, bahkan orang-orang yang sedang kesulitan. Setiap kali orang datang kepadanya untuk meminjam uang, Karta selalu berkata dengan senyum manis, "Ini hanya bunga kecil, sekadar tanda terima kasih atas pinjaman ini. Kau akan segera mampu melunasinya." Tapi kenyataannya, bunga yang ia tetapkan sangat mencekik. Banyak orang kehilangan tanah, ternak, bahkan rumah mereka karena tak sanggup membayar utangnya. Namun, bagi Karta, itu semua bukan masalah. Ia merasa bangga dengan kekayaannya, bahkan sering membanggakan diri. "Lihatlah aku. Aku tidak perlu bekerja keras seperti kalian, tapi aku hidup lebih baik daripada siapapun di desa ini." Di sisi lain, sebuah bank konvensional juga hadir di desa itu, menawarkan pinjaman dengan bunga yang lebih terjangkau. Banyak penduduk yang awalnya merasa itu solusi bagi kesulitan ekonomi mereka. Namun, seperti yang terjadi dengan Karta, bunga yang terus menumpuk membuat banyak orang semakin terpuruk. Rumah-rumah mereka dirampas, kebun-kebun mereka dijual, dan hasil jerih payah mereka hanya menjadi makanan bagi para rentenir dan pihak bank. Di antara penduduk desa, ada seorang ulama tua bernama Kyai Rahman. Ia sering memperingatkan mereka tentang bahaya riba. "Wahai saudara-saudaraku," kata Kyai Rahman dalam pengajian, "riba adalah dosa besar yang membawa murka Allah. Siapapun yang mempraktikannya, baik yang memberi maupun yang menerima, akan mendapatkan azab yang berat di dunia dan akhirat. Berhati-hatilah." Namun, Karta hanya tertawa sinis mendengar peringatan itu. Ia sering berkata kepada orang-orang, "Apa yang bisa dilakukan Kyai Rahman? Dia hanya berbicara tanpa bukti. Aku membangun kekayaan nyata." Pada suatu malam yang tenang, suara aneh terdengar dari rumah Karta. Seekor ular besar tiba-tiba muncul di ruang tamunya, merayap ke arah brankas tempat ia menyimpan uang. Karta mencoba mengusir ular itu, tapi ular itu justru mematuk tangannya. Ia menjerit kesakitan dan terjatuh. Luka patukannya membengkak dengan cepat, dan tubuhnya mulai menggigil. Istrinya yang panik segera memanggil dokter, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan Karta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah yang penuh ketakutan. Keesokan harinya, tubuh Karta dibawa ke pemakaman. Namun, saat prosesi pemakaman berlangsung, kejadian aneh kembali terjadi. Bau busuk yang luar biasa menyebar dari jenazah Karta, membuat orang-orang yang hendak memakamkannya merasa mual. Bahkan para penggali kubur pun tak sanggup mendekati jenazah terlalu lama. Ketika liang kubur selesai digali, mereka dikejutkan oleh kemunculan binatang-binatang berbisa. Kalajengking, ular, dan lipan merayap keluar dari tanah. Penduduk desa ketakutan.
Beberapa bahkan melarikan diri. Namun, para ulama memutuskan untuk tetap menguburkan Karta, dengan harapan semua itu hanyalah ujian. Saat tubuh Karta dimasukkan ke dalam liang lahat, bau busuk semakin menyengat. Ketika tanah mulai ditimbun, ular-ular berbisa keluar dari lubang kubur dan mengelilingi makamnya. Warga desa yakin bahwa itu adalah tanda murka Allah atas dosa-dosa Karta selama hidupnya. Berita tentang kematian Karta dan keanehan di makamnya menyebar dengan cepat. Desa Surotan menjadi heboh. Orang-orang mulai menjauhi praktik riba, baik dari Karta maupun dari bank konvensional. Mereka yang sebelumnya terjebak dalam riba datang kepada Ki Rahman untuk bertaubat dan mencari solusi. Namun, makam Karta tetap menjadi pengingat yang mengerikan. Setiap kali seseorang melewati makam itu, mereka merasakan hawa dingin dan bau busuk yang tak kunjung hilang. Binatang berbisa terus bermunculan di sekitar kuburan, seolah-olah mereka menjaga tempat itu agar tak seorang pun mendekat. To be continued. Bagaimana kelanjutan dampak dari kejadian ini bagi masyarakat desa? Apakah ada yang masih berani melanjutkan praktik riba? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah kematian Bakri, keluarganya hidup dalam bayang-bayang kutukan. Rina, anak sulung Bakri, merasa malu dengan nama keluarganya yang menjadi bahan perbincangan seluruh desa. Orang-orang menyebut keluarga Bakri sebagai keluarga terkutuk. Rina tidak pernah terlibat langsung dalam praktik riba ayahnya, tetapi ia sering membantu menghitung uang atau mencatat utang para peminjam. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa uang adalah segalanya, dan kehidupan kaya adalah tujuan utama. Namun, kematian tragis ayahnya membuka matanya. Ia mulai mendekati Kiai Rahman untuk mencari jawaban. Kiai, apa yang harus saya lakukan agar keluarga saya terbebas dari kutukan ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Kiai Rahman menatap Rina dengan lembut. Anakku, dosa riba adalah dosa besar yang tidak hanya merusak pelakunya, tetapi juga keturunannya. Jika kau ingin lepas dari bayangan ini, kau harus bertobat dengan sungguh-sungguh, mengembalikan harta yang didapat dari riba, dan membantu orang-orang yang dirugikan. Rina mengangguk. Meskipun ia tahu itu bukan tugas yang mudah. Uang hasil riba ayahnya sudah bercampur dengan aset keluarga. Namun, ia bertekad untuk memulai hidup baru yang bersih. Rina mulai menjual aset-aset keluarganya yang didapat dari hasil riba, seperti sawah, rumah besar, dan perhiasan. Ia menggunakan uang itu untuk membayar kembali orang-orang yang dirugikan oleh ayahnya. Beberapa warga desa yang menerima uang itu merasa lega, tetapi sebagian lainnya tetap memandang keluarga Bakri dengan curiga. Apakah ini cukup, Kiai? Tanya Rina suatu hari. Kiai Rahman menggeleng pelan. Penebusan dosa bukan hanya soal mengembalikan harta. Kau harus membuktikan bahwa kau telah berubah. Bantu mereka yang membutuhkan, dan jangan pernah tergoda untuk kembali ke jalan riba. Rina pun mulai aktif membantu Kiai Rahman mendirikan koperasi berbasis syariah di desa itu. Ia menggunakan keahliannya dalam keuangan untuk mengatur koperasi tersebut, yang memberikan pinjaman tanpa bunga kepada warga yang membutuhkan. Perlahan, reputasi Rina mulai membaik, dan banyak yang kembali menghormatinya. Namun, di tengah usaha Rina untuk memperbaiki nama keluarganya, muncul seorang pria asing bernama Tono di desa itu.
Tono adalah mantan pegawai bank yang dipecat karena penyalahgunaan wewenang. Dengan licik, ia mulai menawarkan pinjaman berbunga tinggi kepada penduduk desa. Koperasi itu terlalu lambat, kata Tono kepada para petani. Aku bisa memberikanmu uang hari ini juga. Bunga? Ah, itu hanya sedikit, dan kau pasti bisa membayarnya. Beberapa penduduk yang terdesak akhirnya tergoda. Tono memulai kembali lingkaran riba yang perlahan-lahan menghancurkan desa. Suatu malam, Rina bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat makam ayahnya dan Karta. Makam-makam itu terbuka, dan dari dalamnya keluar ular-ular besar dengan mata merah menyala. Seekor ular mendekati Rina dan berbisik, "Jika kau diam saja, kutukan ini akan meluas. Hentikan sebelum terlambat." Rina terbangun dengan napas terengah-engah. Ia segera menemui Kiai Rahman dan menceritakan mimpinya. "Itu adalah peringatan, anakku," kata Kiai Rahman. "Allah menunjukkan padamu bahwa masih ada bahaya di desa ini. Kau harus bertindak." Rina dan Kiai Rahman mulai mengumpulkan warga desa. Mereka mengadakan pengajian besar untuk mengingatkan kembali bahaya riba. Kiai Rahman menjelaskan dengan penuh semangat, riba adalah perusak. Ia tidak hanya menghancurkan kehidupan dunia, tetapi juga membawa azab di akhirat. Lihatlah apa yang terjadi pada Karta dan Bakri. Namun, Tono tidak tinggal diam. Ia mencoba menggoda penduduk dengan uang lebih banyak. "Jangan dengarkan mereka. Aku bisa membuat hidup kalian lebih mudah," katanya. Namun, malam berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi di rumah Tono. Ia mendengar suara gemuruh dari halaman belakangnya. Ketika ia keluar, ia melihat tanah di halaman retak, dan dari retakan itu keluar ular-ular berbisa. Tono ketakutan dan lari ke desa, tetapi ular-ular itu terus mengikutinya. Penduduk desa yang melihat kejadian itu segera menghubungkannya dengan azab riba. Mereka mulai menjauhi Tono dan memutus semua hubungan dengannya. Tono akhirnya meninggalkan desa dengan rasa malu dan ketakutan. Penduduk desa yang sebelumnya terlibat dalam riba datang kepada Kiai Rahman untuk bertaubat. Koperasi syariah yang dikelola Rina menjadi solusi utama bagi masalah keuangan desa, dan kehidupan warga perlahan membaik. Makam Karta dan Bakri tetap menjadi pengingat abadi akan bahaya riba. Namun, Desa Surotan kini menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas bisa bangkit dari kegelapan dan kembali ke jalan yang benar, dalam naungan bimbingan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Desa Surotan berubah menjadi desa yang lebih tenang dan makmur. Koperasi syariah yang dibangun oleh Rina dan dibimbing oleh Kiai Rahman menjadi tumpuan utama ekonomi desa. Penduduk yang sebelumnya terjebak dalam lilitan utang kini memiliki akses ke pinjaman tanpa bunga, yang memudahkan mereka memperbaiki perekonomian tanpa rasa takut akan tekanan utang. Rina yang dulunya dipandang sebagai bagian dari keluarga terkutuk, kini dihormati sebagai salah satu pelopor perubahan di desa itu. Ia menyadari bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, membantu orang lain terlepas dari praktik riba yang menghancurkan. Namun, meskipun desa telah berubah, makam Karta dan Bakri tetap menjadi tempat yang menakutkan. Ular-ular berbisa, bau busuk, dan hawa dingin masih menyelimuti makam mereka, seolah-olah menjadi tanda bahwa dosa-dosa besar tidak akan mudah dilupakan. Pada suatu malam, setelah hujan deras mengguyur desa, sebuah kejadian aneh terjadi di area makam Karta dan Bakri.
Tanah di sekitar makam mereka tiba-tiba retak, dan bau busuk yang menguar semakin menyengat. Warga desa yang penasaran mencoba mendekat, tetapi hawa panas dan gerakan tanah yang tidak stabil memaksa mereka mundur. Kiai Rahman segera mengumpulkan warga untuk berdoa bersama di masjid. Ini adalah tanda bahwa dosa besar mereka masih menjadi peringatan bagi kita semua, kata Kiai Rahman. Kita harus terus memohon ampunan Allah dan memastikan bahwa kita tidak kembali ke jalan riba. Untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak terjerumus dalam praktik riba, Kiai Rahman bersama Rina mulai mengadakan pengajian rutin dan pelatihan ekonomi syariah. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip keuangan Islami, seperti bagi hasil, zakat, sedekah, dan pentingnya membantu sesama. Seorang anak muda bernama Ilham, yang sebelumnya bekerja di kota di perusahaan berbasis riba, kembali ke desa untuk bergabung dengan koperasi syariah. Ia berkata, "Saya dulu berpikir bahwa uang adalah segalanya, tetapi setelah melihat apa yang terjadi di desa ini, saya sadar bahwa berkah tidak bisa dibeli dengan uang." Sahabatku, banyak hikmah dan pelajaran dari kisah ini untuk dapat kita petik, antara lain. Yang pertama, bahaya riba adalah nyata. Riba bukan hanya sekadar dosa dalam agama, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merusak. Kisah Karta dan Bakri menunjukkan bahwa keuntungan instan dari riba akhirnya membawa kehancuran, baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya, harta yang tidak halal tidak membawa kebahagiaan. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal akan membawa malapetaka. Hidup Karta dan Bakri berakhir dengan tragis, meninggalkan keluarga mereka dalam kehinaan. Yang selanjutnya, kesempatan untuk bertobat selalu ada. Rina menjadi contoh bahwa seseorang dapat mengubah hidupnya dengan sungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Berikutnya, pentingnya ekonomi syariah. Sistem keuangan berbasis syariah menjadi solusi yang adil dan berkah bagi masyarakat. Dengan menjauhi riba, penduduk desa Surotan menemukan kedamaian dan keberkahan dalam hidup mereka. Yang berikutnya, azab dunia sebagai peringatan. Kejadian-kejadian menyeramkan di makam Karta dan Bakri menjadi pengingat nyata bahwa dosa besar akan mendapatkan balasannya di dunia, bahkan sebelum azab akhirat. Dan yang berikutnya, kesadaran kolektif adalah kunci perubahan. Perubahan besar di desa Surotan terjadi karena kesadaran kolektif warganya. Ketika semua orang bekerja sama untuk meninggalkan riba, desa itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, makam Karta dan Bakri tetap menjadi saksi bisu dari dosa besar yang pernah terjadi di desa itu. Namun, desa Surotan kini menjadi desa yang berbeda, desa yang bebas dari riba, penuh dengan kehidupan yang lebih sederhana, tetapi penuh keberkahan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama manusia mau bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Di sisi lain, dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa penyesalan hanya akan membawa kehancuran yang mendalam, baik di dunia maupun akhirat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian penyajian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran, yang penuh kebaikan dalam naungan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan.
Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.